Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillahi tabaraka wa ta'ala wa musalliyan ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'd. Sahabat-sahabat Basunan channel tercinta yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dibaringi panjang umur, sehat, murah rizkinya tur barokah, amin ya rabbal alamin. Baik, dalam video kali ini Mbah akan kembali berbagi sebuah amalan ya. Dan amalan yang akan Mbah bagikan kali ini adalah sholawat Nabi. Amalan sholawat Nabi ini disebut sholawat haibah. Nah, sholawat haibah ini yang pertama ini bisa dimaksudkan untuk benteng diri sendiri gitu ya. Nah, ini nanti bisa sebagai amalan harian. Nah, kalau sebagai amalan harian, ini nanti teman-teman bisa mengamalkannya ya, membacanya sebanyak 7 atau 11 kali saja. Nah, dan ini nanti bisa diamalkan setelah sholat fardu. Setiap kali sholat fardu, teman-teman bisa membacanya sebanyak 3 kali atau sebanyak 11 kali saja. Nah, ini kalau sebagai amalan harian. Nah, sebagai amalan harian tentu yang bersangkutan ini nanti insya Allah menjadi orang yang berwibawa, dihormati, disegani, dan tidak akan ada orang yang berani melukai atau menyakitinya atau mendolimi dia atau menjatuhkan dia atau istilahnya menyia-nyiakan atau memperlakukannya secara tidak adil. Insya Allah jauh dari hal-hal seperti itu gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, ini bisa diamalkan dengan maksud tujuan untuk menghancurkan musuh gitu ya, melumpuhkan musuh. Dan tata cara pengamalannya ini nanti ya teman-teman tidak perlu menyebutkan namanya gitu ya, tidak perlu menyebutkan nama orang yang dolim atau orang yang suka berbuat onar, berbuat jahat ya, yang sering memperlakukan kita tidak adil gitu ya, sering menyakiti kita. Ini tidak perlu menyebutkan namanya, hanya dengan membayangkan wajahnya saja. Dan ini nanti teman-teman bisa mengamalkannya ya dengan kelipatan 44 kali atau 99 kali dan atau 313 kali ya. Nah, perlu Mbah sampaikan di sini bahwa jangan lupa ya, orang yang kita bayangkan ya itu harus benar-benar orang yang dolim, orang yang jahat gitu ya. Artinya jika orang yang kita bacakan ini nanti atau orang yang kita maksudkan ini ternyata bukan tipe atau golongan orang-orang yang jahat atau orang dolim, maka tentu saja ya sholawat haibah ini tidak akan berdampak apa-apa, alias musro ora ono gunane tiwas muro lambemu ya. Kenapa? Karena sholawat haibah ini benar-benar hanya ditujukan untuk orang-orang yang jahat, orang-orang yang dolim. Kalau ternyata orang itu orang baik gitu ya, maka tentu tidak akan berdampak apa-apa. Gak kira mandi, maksudnya seperti itu gitu ya. Jadi itu yang perlu Mbak tekankan ya, khusus pengamalan sholawat haibah ini gitu ya. Nah, tata cara pengamalannya ini tidak terlalu sulit karena teman-teman hanya perlu membaca tawasul sekali saja ya. Sebelum mengamalkannya cukup membaca surat Al-Fatihah yang kita maksudkan untuk ngalap ridhollah dan syafaatipun baginda Nabi. Dengan redaksi sebagai berikut.
Talaban li ridaillahi ta'ala wa talaban li syafa'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Nah, jika teman-teman ingin mengamalkannya sebagai amalan harian, cukup membacanya sebanyak 3 kali atau 7 kali ya. Setelah membaca surat Al-Fatihah atau bertawasul kepada baginda Nabi tadi, kemudian membaca sholawat haibah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tulqi bihar ru'ba wal haibata fi qulubil kafirin wal musyrikin wal munafikin wal zalimin wal hasidin wal mufsidin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Seperti itu sebanyak 3 kali atau 7 kali setiap ba'da sholat 5 waktu atau sholat fardu. Nah, yang kedua, jika teman-teman ini ya membacanya dengan maksud tujuan untuk melumpuhkan atau menghancurkan musuh tadi, maka teman-teman bisa membacanya dengan kelipatan 44 kali atau 99 kali atau 313 kali ya. Dengan cara ya yang pertama ya sama bertawasul kepada baginda Nabi seperti tadi ya. Lalu kemudian sholawat haibah ini dibaca ya terserah mau 44 kali atau 99 kali atau 313 kali, ini terserah kemampuan dari teman-teman sekalian. Dan tata caranya adalah saat kita membaca sholawat haibah ini, maka teman-teman tempelkan ya ibu jari ya tangan kanan ini ke kening, di bawah kening di antara dua alis ini di sini gitu ya. Seperti ini ya. Konsentrasi, kemudian membaca sholawat haibah tadi sambil membayangkan wajah orang yang dolim, orang yang suka berbuat jahat kepada kita ya. Cukup dengan membayangkan wajahnya saja sambil membaca sholawat haibah ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tulqi bihar ru'ba wal haibata fi qulubil kafirin wal musyrikin wal munafikin wad dhalimin wal hasidin wal mufsidin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Ini sebanyak 44, 99 atau 313 kali ya. Terserah ya sesuai kemampuan teman-teman. Yang penting ya dalam mengamalkannya harus sungguh-sungguh, harus yakin, harus dengan hati yang ikhlas tulus ya. Semua ini ya apapun yang terjadi kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, itu saja yang bisa Mbak sampaikan dalam video kali ini. Dan sekali lagi, sholawat haibah ini kalau untuk maksud tujuan menghancurkan, melumpuhkan orang yang dolim, ya, orang jahat, maka pastikan bahwa orang tersebut adalah orang yang benar-benar dolim, orang yang benar-benar jahat, ya, hatinya busuk gitu ya, orang yang suka buat onar, suka
menyakiti kita, ya, menggolimi kita, gitu ya, memperlakukan kita secara tidak adil, ya. Ini nanti kalaupun teman-teman misalkan tidak dalam rangka maksud untuk menghancurkan dia, cukup diamalkan sehari-hari. Artinya sebagai amalan harian cukup membaca 3 kali setelah sholat fardu 5 waktu. Itu saja sudah cukup. Insya Allah teman-teman ini jauh dari maksud tujuan buruk orang lain, ya. Insya Allah tidak akan ada orang yang berani menyakiti kita, gitu ya. Baik, semoga bermanfaat untuk kita semua, dan kurang lebihnya mohon maaf, ya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.